Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Pukis, podcast ulas ekonomi Islam. Oleh karenanya jangan lewatin podcast ini ya. Sebelum berbincang-bincang yang lebih jauh lagi, kata orang Jawa sekarang, misalnya tak kenal maka tak sayang. Enaknya di awal-awal pembukaan gini tuh perkenalan dulu gak sih? Kenalin, aku Adinda Ramayani dari Divisi PR&Com yang akan membawakan podcast kali ini. Tentunya aku gak sendirian, akan ditemanin oleh mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2019 dan beliau juga selaku Direktur KCI Akses periode 2022. Langsung saja kita sambut Mas Zikri Nur Rahman. Halo Mas Zikri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat lah. Oh iya, akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa sih selain kuliah? Ya sibuknya ya di akses, ngurusi akses ini kan kebetulan kan diamanai sebagai direktur ya. Terus ya selain itu bantu dosen juga penelitian kadang, lalu ya ada beberapa kesempatan lain kadang ngisi kajian juga. Itulah gitu. Agak padat juga ya, semoga urusannya dilancarin ke depannya. Amin. Gimana kalau kita langsung aja masuk ke tema kita podcast ini. Temanya mengenal ekonomi Islam beserta cara pengimplementasian di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Mas Zikri sendiri, ekonomi Islam itu seperti apa sih? Ekonomi Islam ya. Jadi ekonomi Islam itu kan sebenarnya dari dua kata ya, ekonomi dan Islam. Ya kan kita tahu kegiatan ekonomi itu ya kegiatan yang gak jauh dari jual beli ya sebenarnya, biasanya kan kayak gitu. Cuma aslinya ya ekonomi itu kan ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya gitu. Terus ada kata-kata Islam di belakangnya. Nah, kenapa kok ada ekonomi Islam? Ya karena sebenarnya mungkin ya karena ekonomi sekarang itu belum sesuai dengan kaidah Islam itu yang banyak yang dilakukan di masyarakat belum sesuai. Nah, ekonomi Islam sendiri ya ekonomi tadi kita cara memenuhi kebutuhannya yang berdasarkan syariat-syariat Islam seperti contohnya dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu sih, Dinda ini. Pastinya nggak cuma ekonomi Islam aja kan, ada ekonomi konvensional. Nah, dari perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tuh gimana sih? Perbedaannya ya, jadi ekonomi Islam dan konvensional. Ya sebenarnya berbeda banyak ya perbedaannya. Jadi memang dari dasarnya sendiri sudah berbeda dari filosofinya. Misalnya dasarnya ekonomi konvensional itu kan pemikiran-pemikiran Barat, gitu ya, pemikiran Adam Smith yang disebut Bapak Ekonomi Dunia, Bapak Adam Smith gitu ya. Nah, ekonomi Islam sendiri berangkatnya dari mana? Berangkatnya ya dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut yang ya dasar agama gitu, berbasis etis. Kalau ekonomi konvensional kan berbasisnya kita yang penting kepuasannya maksimal, keuntungannya maksimal, yang maksimal gitu tanpa memperhatikan yang lainnya. Sementara ekonomi Islam lebih dari itu, tujuannya tidak hanya kepuasan untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa disebut dengan falah gitu. Falah itu apa sih? Falah itu ya kesejahteraan dunia akhirat dan kesejahteraan juga di masyarakat. Ya benar sih. Dari perbedaan itu kan pasti ada manfaat yang bisa kita ambil. Nah, menurut Mas Dikri sendiri nih, yang bisa diambil manfaatnya dari ekonomi Islam itu sendiri apa sih? Mungkin manfaat ekonomi Islam ya tadi ya ekonomi Islam itu kan lahir dari dari Al-Quran dan As-Sunnah yang itu datang dari Allah gitu. Itu pasti menghadirkan banyak manfaat bagi manusia. Tentunya pertama kalau dari segi agama, ketika kita mempraktikkan ekonomi Islam, contohnya kita berzakat, kita mengeluarkan sedekah, kita menggunakan mungkin produk-produk keuangan syariah, itu kita lebih berkah yang pertama kalau dari segi agama. Ini dari segi mungkin teoritis ekonomi Islam itu bisa mewujudkan keadilan, bisa mewujudkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Salah satu contohnya yang melalui zakat itu tadi ya. Ketika ada zakat itu kan barang atau
harta yang dizakati itu adalah harta yang mengendok itu apa ya bahasanya, diam gitu lah, harta yang idle bahasa Inggrisnya. Nah itu kan harta tersebut eh, diwajibkan minimal 2,5% lah untuk diberikan ke orang lain. Nah itu kan memberikan manfaat ke orang lain dari yang sebenarnya nggak begitu dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah itu kan menimbulkan juga orang lain itu yang membutuhkan dari 8 asnaf ini yang menerima zakat itu bisa lebih sejahtera gitu, bisa terpenuhi kebutuhannya. Itu sih mungkin kalau ekonomi Islam bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, insya Allah ya pemerataan dan keadilan bisa terwujud lah. Dari pengimplementasian yang tadi Mas Zikri udah disebutkan tadi, apa sih faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian tersebut tadi? Oh, menghambat Iya, ya. Berarti yang apa yang menghambat. mungkin susah menerapkan ekonomi Islam itu karena apa gitu ya? Heeh. Itu sebenarnya banyak faktor sih. Yang pertama itu biasanya karena nggak tahu, nggak tahu ekonomi Islam itu sendiri. Jadi literasi tentang mungkin keuangan syariah, tentang ekonomi Islam, tentang pentingnya zakat, infak, sedekah, wakaf, tentang ya macam-macam tentang ekonomi Islam itu dia masih kurang, sehingga dia ya nggak percaya kalau itu benar gitu. Itu sebenarnya aku ngerasa dulu kan aku sebelum masuk di EGIS, sebelum masuk akses itu ya aku ya nggak begitu percaya gitu, kayak misalnya mungkin bank syariah sama aja gitu sama bank konven, tapi setelah dipelajari benar-benar ternyata memang ada bedanya gitu kan, memang Iya. lebih baik ekonomi Islam. Itu kurang lebih kayak gitu mungkin faktor yang pertama ya. Yang kedua mungkin ya bisa jadi dukungan dari pemerintah yang masih kurang tentang ekonomi Islam, tapi sekarang sudah mulai meningkat itu dukungannya dari mungkin Pak Erick Thohir, dari Wakil Presiden juga Pak Ma'ruf Amin gitu ya. Terus juga banyak mungkin misalnya juga karena ekonomi Islam ini kan banyak itu juga banyak pendapat gitu ya, masih banyak perdebatan mengenai mana sih yang paling benar tentang ekonomi Islam. Nah itu kan juga menyebabkan orang jadi ragu juga dengan ekonomi Islam itu sendiri, wong masih berdebat-debat sendiri gitu. Itu sih mungkin. Nah, ya sih benar sih ya, apa itu semakin kesini ekonomi Islam itu sudah diakui oleh pemerintah tentunya. Nah, aku mau tanya sih Mas, gimana sih caranya agar kita itu beristiqomah dan berpegang teguh dalam mengimplementasikan ekonomi Islam tersebut gitu. Oke, ya. Bagaimana ya biar istiqomah? Yang pertama Iya. tentu tadi kan faktor penghambatnya kan karena biasanya nggak paham gitu. Iya. Tentu pertama belajar lah, belajar ekonomi Islam itu dengan benar ya. Dengan coba kita tanya ke dosen, tanya ke guru, tanya ke ustadz-ustadz gitu tentang gimana sih mungkin apa sih pentingnya zakat, apa sih kok kita harus, kenapa sih kok kita harus pakai bank syariah gitu. Itu Iya, benar. pertama kita ya harus belajar itu dulu. Nah yang kedua kita gimana biar istiqomah mengimplementasikannya, kita itu terus-terusan gitu, misalnya kita coba di setiap Jumat kita sedekah jariyah. Nah itu diakses sendiri kan ada wadahnya ya untuk bersedekah jariyah tiap Jumat itu. Nah itu cobalah terus-terusan kita membuat kebaikan dari hal-hal kecil, atau kita coba buka bank syariah gitu-gitu, atau ngajak keluarga, ngajak gitu. Nah itu dengan berdakwah kan kita sebenarnya apa ya, malu kalau kita nggak melaksanakan kan. Insya Allah kita akan istiqomah dengan hal tersebut. Itu sih. Ini pertanyaan terakhir sih, gimana sih cara mengatasi untuk orang-orang yang nggak beristiqomah, yang nggak berpegang teguh dalam mengimplementasikan ekonomi Islam tersebut? Ya, berarti cara mengatasi orang-orang yang mungkin masih nggak percaya gitu. Iya, masih nggak percaya. Setengah-setengah gitu. Ya, cobalah mungkin kalau orang-orang tersebut adalah Islam, coba dibuka Al-Qur'annya, dibuka ajaran-ajaran gitu. Banyak yang apa ya, ajaran tersebut itu tentang ekonomi, dan itu kan Al-Qur'an itu kalau harusnya orang Islam ya percaya bahwa itu benar itu. Itu yang pertama, coba dibuka Al-Qur'annya. Kedua, coba pelajari lebih dalam lagi. Kenapa kok misal kita harus pakai bank syariah? Coba pelajari apa bedanya bank syariah dan bank konven. Tapi ya benar-benar belajar, nggak hanya dengar katanya ini, katanya itu gitu. Dipelajari sendiri, coba dicari referensi gitu. Mungkin keuntungannya apa pakai bank syariah gitu. Itu sih mungkin biar apa ya? Tadi
bisa mengimplementasikan terus ya, nggak cuma setengah-setengah. Oke, sepertinya sudah banyak berbincang-bincang mengenai ekonomi Islam. Nah, dari Mas Zikri sendiri ada closing statement nggak mengenai topik kali ini? Iya, mungkin tadi ya kita udah bincang banyak ya tentang apa itu ekonomi Islam, bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konven gitu ya. Dan mungkin tentang pengimplementasiannya ya. Iya, benar. Ya, mungkin aku berpesan ya kepada teman-teman yang lihat podcast ini, terutama anak akses itu ya. Coba terapkanlah ekonomi Islam itu dari hal kecil, dari kalian sudah kok tiap Jumat. Lalu misalnya membuka bank syariah, menggunakan bank syariah. Ya, benar. Nah, terus ini sih yang paling penting sebenarnya ya, ini ya kalian belajar terus tentang ekonomi Islam itu. Karena ekonomi Islam itu kan ilmu yang terus berkembang gitu. Kita sebagai kader-kader penerus pejuang ekonomi Islam ya, kita nggak boleh berhenti belajar. Mungkin itu sih pesanku kepada teman-teman ya. Iya sih, benar sih ya. Untuk para penonton podcast ini sama para aksesor bisa diterapin cara pengimplementasian ekonomi Islam bisa lewat bersedekah, zakat dan lain-lainnya. Terima kasih kepada Mas Zikri yang telah menyempatkan waktunya untuk mengobrol-ngobrol bersama kita di podcast perdana kita. Dan saya Dinda Rahmayani pamit undur diri. Terima kasih untuk para penonton podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.